Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 02, Teknik Elektro D4, angkatan tahun 2021. Kali ini, kami akan mempresentasikan terkait materi yang telah diberikan oleh dosen pengajar kami, Bapak Ahyar Mukhtar SPD, MT. Yaitu, materi yang terkait ialah analisis vektor, vektor dan skalar, aljabar vektor, dan sistem koordinat kartesian atau sistem koordinat kartesius. Namun, sebelum memulai mempresentasikan materi tersebut, izinkan saya dan teman kelompok saya untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Meilin Toding dengan nomor induk mahasiswa 210204601025. Saya Adrian dengan NIM 2102046011023. Perkenalkan, nama saya Anca dengan NIM 210204601024. Materi yang pertama yaitu analisis vektor. Bagian 1, vektor. Vektor merupakan besaran atau kuantitas yang memiliki besar dan arah. Contohnya seperti gaya, percepatan, momentum, dan lain-lain. Vektor juga dapat dinyatakan secara grafis. Vektor digambarkan dengan sebuah anak panah atau bagian garis berarah yang mengindikasikan arahnya. Besar vektor ditentukan dengan panjang dari anak panah dan menggunakan satuan yang tepat. Seperti yang tertera pada gambar, ujung pangkal O dari anak panah tersebut disebut dengan titik asal atau titik pangkal vektor. Dan ujung kepala P disebut dengan titik terminal atau terminus. Bagian yang kedua, lambang dan notasi vektor. Sebagai contoh, vektor di samping dapat kita namakan sebagai vektor OP atau bisa juga disebut sebagai vektor A. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menuliskan suatu notasi vektor. Ada yang menulis vektor dengan huruf dan anak panah di atasnya. Atau ada juga yang menulis dengan huruf kapital yang dicetak dengan tebal. Kemudian, dalam menyatakan panjang atau besar, ada yang menuliskan dengan huruf kapital, lalu diberi tanda panah atas, lalu diapit oleh 2 garis tegak. Ada juga yang menuliskan huruf kapital, kemudian menambahkan tanda garis pada bagian atas huruf. Atau, yang paling simpel, dengan menuliskan huruf kapital biasa. Bagian yang ketiga, jenis-jenis vektor. Adapun vektor yang terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu bagian A, vektor 0. Satuan vektor yang panjangnya 0 dan tidak memiliki arah vektor yang jelas. Bagian B, vektor posisi. Suatu vektor yang posisi titik awalnya di titik O 0,0, sedangkan posisi titik ujungnya di satu titik tertentu selain titik O. Bagian C, vektor satuan. Suatu vektor yang besarnya 1. Bagian D, vektor basis. Suatu vektor yang panjangnya satu satuan, tapi arahnya searah dengan sumbu koordinat. Kemudian bagian B, vektor dan skalar. Seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Contohnya seperti gaya, kecepatan, percepatan, dan momentum. Sedangkan skalar tidak memiliki arah, atau bisa dibilang skalar adalah besaran yang hanya ditentukan oleh besarnya saja. Contohnya seperti besaran massa, volume, massa jenis, dan lain-lain. Bagian C, aljabar vektor. Aljabar vektor adalah operasi pada 2 atau lebih dari vektor yang meliputi penambahan, pengurangan, dan perkalian. Operasi vektor dapat dilakukan melalui komponen-komponen skalarnya. 1. Kesamaan 2 vektor. 2 vektor dikatakan sama apabila panjang serta arahnya sama. Yang kedua, vektor negatif. Vektor yang mempunyai ukuran sama dengan vektor lainnya,
tetapi arahnya berlawanan. Yang ketiga, perkalian vektor. Yang keempat, penjumlahan vektor. Ada beberapa aturan dalam penjumlahan vektor, yaitu seperti aturan segitiga, aturan jajaran genjang, dan aturan poligon. Bagian D, sistem koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius merupakan sistem yang digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan yang disebut koordinat X atau absis dan koordinat Y atau ordinat dari titik tersebut. Kemudian kita bisa lihat pada gambar di bawah, bidang datar pada gambar tersebut disebut bidang koordinat yang dibentuk oleh sumbu X dan Y. Sedangkan titik perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y disebut pusat koordinat atau pangkal koordinat atau titik O. Kemudian perbedaan nilai X dan Y ini mengakibatkan bidang koordinat Kartesius terbagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran pertama terdiri dari sumbu X positif dan sumbu Y positif, kuadran kedua terdiri dari sumbu X negatif dan sumbu Y positif, kuadran ketiga terdiri dari sumbu X negatif dan sumbu Y negatif, dan kuadran keempat terdiri dari sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Kita bisa lihat pada gambar di bawah ini.